Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik loncengnya agar tetap update cerita di channel Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe, selamat mendengarkan dan terima kasih. Jika raja kuno dari semua binatang buas belum jatuh, bagaimana dunia iblis kita bisa direduksi menjadi situasi yang diganggu oleh orang lain? Melihat tiga pembangkit tenaga jahat yang menyembunyikan hantu di depannya, wajah Xuan Yi sedikit tenggelam, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Namun, dengan kerjasama antara dia dan Kaisar Iblis, dia masih tidak dapat sepenuhnya mengalahkan dua orang suci yang kuat. Sebagai upaya terakhir, dia memutuskan untuk mengambil risiko dan memperkenalkannya ke kuburan, mencoba menggunakan kekuatan monster super di kuburan. Bunuh dua orang. Di mana warisan Xuan Yi, Kaisar Iblis, Raja semua binatang, dan Piton menelan langit 10 warna dikuburkan. Di antara ketiga sosok jahat itu, pria tampan yang selalu menjaga sikap damai tiba-tiba angkat bicara, suaranya penuh keraguan dan ketidaksabaran. Jelas, selama periode kebuntuan yang panjang di sini, sekuat dia juga menemukan bahwa dua Kaisar Iblis telah dengan sengaja menunda waktu, yang telah menyebabkan kemarahan pembangkit tenaga klan suci ini melambung. Tujuan mereka, menyerang dunia iblis hanyalah salah satunya. Bagian yang lebih penting adalah mengingini darah binatang iblis di kuburan dunia iblis, dan bahkan mayat, warisan. Dengan pergelangan tangan Tong Tian dikendalikan oleh kekuatan mereka, begitu mereka mendapatkan barang-barang berharga yang tak tertandingi ini, itu sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Bagi mereka, kekuatan mereka sendiri tidak dapat ditukar tidak peduli berapa banyak wilayah yang mereka gunakan. Tidak tahu. Menurut catatan-catatan bunuh diri dunia iblis, kuburan mereka ada di sini. Wajah Xuan Yi muram, dan matanya juga menatap gerbang kuil besar yang tertanam di tanah berlumpur di kejauhan. Tampaknya dari banyak catatan dunia iblis, tidak ada hal seperti itu di kuburan inti. Dia bergabung dengan Kaisar Iblis untuk memperkenalkan mereka ke kuburan, dan menggunakan kekuatan yang ditinggalkan oleh mereka yang super kuat untuk melenyapkan mereka, tapi sekarang gerbang yang lahir dari langit ini benar-benar menghancurkan rencana mereka. Gerbang kuil penuh dengan batasan kuno, dan dengan kekuatannya, mereka tidak dapat dengan mudah dihancurkan. Aku sudah memberimu kesempatan, jangan tantang sedikit kesabaranku. Selama kamu menyebarkannya dan memberitahuku di mana mayat-mayat itu dikuburkan, dewa ini pasti akan menjaga dunia iblismu tetap aman. Jika tidak, kekuatanmu di puncak reinkarnasi tingkat 8 hanyalah jiwa pena dewa. Niat membunuh Shen Leng yang tak tertandingi mengalir keluar dari mulut pembangkit tenaga listrik Sein Rache pertama, mengguncang seluruh dunia dengan suara bersenandung. Meskipun kekuatan orang ini belum mencapai peringkat reinkarnasi setengah langkah 9 kali lipat, itu tidak boleh diremehkan. Bagaimanapun, kekuatan dan efektivitas tempurnya jauh melampaui apa yang bisa dilawan oleh Xuan Yi sendirian. Baginya, kekuatannya telah terganggu di puncak tingkat reinkarnasi 8 kali lipat terlalu lama, dan menembus tingkat reinkarnasi 9 kali lipat lebih menarik daripada memerintah dan menyerang dunia iblis di mana kemuliaan tidak lagi ada. Petik 2. Petik 2. Melihat bahwa rencana terakhir diblokir, Kaisar Iblis dan Xuan Yi menggelengkan kepala mereka sedikit, dan pandangan tegas melintas di mata mereka. Karena mereka tidak dapat dibunuh dengan kekuatan yang tersisa di makam, mereka hanya dapat melakukannya sendiri. Tidak peduli apa yang kamu katakan hari ini, kamu tidak bisa membiarkan mereka pergi dari sini hidup-hidup, bahkan jika itu adalah harga dari musnah bersama. Begitu mereka meninggalkan kuburan inti, seluruh dunia iblis tiba-tiba akan meledak menjadi bencana tak berujung di tangan mereka. Situasi seperti itu jelas bukan apa yang ingin mereka lihat. Pemakaman ini adalah tempat peristirahatan raja-raja yang kuat dari semua dinasti, tetapi mereka tidak tahu bahwa ini juga merupakan tempat peristirahatan raja semua binatang yang tiba-tiba muncul untuk menyelesaikan krisis di dunia iblis sebelumnya. Tujuannya adalah secara alami untuk melindungi warisan dan budidayanya agar tidak diganggu oleh orang luar. Sekarang kekosongan di sini samar-samar diisi dengan aturan khusus. Kekuatan semacam itu awalnya didirikan oleh Raja Binatang dan Seon lainnya. Tidak mungkin untuk memecahkan hanya dengan kekuatan yang tidak mereka miliki sekarang di peringkat 9 reinkarnasi, apalagi mengetahui lokasi tepatnya. Formasi 1000 roh iblis penghancur. Dong dong dong. Setelah beberapa saat, suara keras dan jelas Xuan Yi bergema, dan tiba-tiba gerbang batu perunggu yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh bidang yang luas, mengelilingi semua orang.
Gerbang batu perunggu berjajar satu sama lain, membentuk formasi yang sangat misterius, yang samar-samar mengungkapkan aura ketulusan yang menakutkan dari segala sesuatu. Apakah ada jejak nafas yang ditinggalkan oleh binatang-binatang super divine itu? Tidak heran ada kesombongan seperti itu. Di hadapan pemandangan yang begitu aneh, pemimpin pembangkit tenaga listrik Saint Rache mencibir, meskipun dia memiliki beberapa keraguan, tetapi dia tidak mengingatnya. Kaisar Iblis, ikuti aku dan bunuh Liao ini. Selama dia mati, situasi di dunia iblis pasti akan merugikan diri sendiri. Begitu suara Suanyi jatuh, iblis hijau tak berujung berkedip di sekujur tubuhnya, dan tiran dunia iblis misterius muncul. Pada saat yang sama, Kaisar Iblis juga menggunakan kekuatannya sendiri, bersama dengan lingkaran sihir kuno ini, dan menyerang pembangkit tenaga listrik Saint Clan pertama sedikit demi sedikit. Tuan Binglan, apakah Anda butuh bantuan? Melihat serangan besar pihak lain, Tian Huan Mozun dan pembangkit tenaga listrik kerajaan lainnya dengan wajah manusia dan tubuh binatang perlahan angkat bicara. Tidak butuh. Suara datar dan arogan perlahan keluar dari mulut pria ini. Berdengung, kekosongan di seluruh susunan bergetar hebat, dan Binglan, pembangkit tenaga listrik Saint Clan pertama, hanya merasa bahwa ruang di sekitarnya berubah dengan cepat dan dikompresi. Selain itu, ia memiliki aura iblis yang sangat mendominasi, dan memiliki suasana kacau, membuatnya sakit kepala yang membelah, dan rasa bersalah karena dihakimi. Namun demikian, di bawah upaya bersama dari 18 reinkarnasi pangkat Kaisar Iblis dan kekuatan puncak pangkat reinkarnasi berunsur 8 Suanyi, senyum main-main muncul di sudut mulut dan wajah Binglan. Semakin banyak kekuatan jatuh dari dua alam iblis ke pembangkit tenaga listrik, dan sedikit demi sedikit, mereka mengendalikan formasi sihir dan meledakkan Binglan. Kekuatan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi telah melampaui pertempuran peringkat setengah dewa biasa. Kekuatan teknologi. Kekuatan ini, menonton adegan ini, hati Liu Yun perlahan mengalir ke dalam sentuhan kegelisahan, seolah-olah beberapa kekuatan yang perlahan meningkat di dalam Binglan membuatnya merasa tidak nyaman. Membunuh. Saat Suanyi dan Kaisar Iblis meraung, kekuatan iblis yang besar mengalir langsung ke dalam formasi sihir, membunuh Binglan. Binglan tersenyum dan tidak bergerak, tetapi merasakan kekuatan formasi sihir kuno ini secara langsung, dan sesuatu seperti pena kering perlahan mengalir di belakangnya. Serangan yang tak terhitung jumlahnya jatuh pada Binglan seperti air terjun, tetapi mereka tidak memicu fluktuasi energi apapun. Binglan menatap Suanyi tanpa bergerak. Senjata pengganggu di tangan Suanyi bergetar, dan bahkan ada bekas pecahan yang samar. Cahaya redup di atas tiran itu berkedip, seperti hukuman kuno, dan Suanyi tiba-tiba merasakan kekuatan aneh yang memancar dari tubuhnya, dan tiba-tiba mundur beberapa langkah dan dengan keras menutupi dadanya. Untuk sementara, Suanyi bingung untuk sementara waktu, urat biru di tubuhnya meledak, pembuluh darahnya bengkak, dan napasnya menjadi sangat cepat, seolah-olah ada semacam aura yang tidak bisa ditahan olehnya, di tubuhnya. Puff! Dengan begitu banyak pertanyaan di benaknya, Suanyi memuntahkan seteguk darah. Itu adalah genangan darah yang hampir putih, dan ada semburan udara dingin di atas darah. Suanyi, yang sekuat puncak reinkarnasi tingkat 8, sebenarnya terluka saat ini. Bagaimana? Seluruh ruang menjadi bergoyang, dan lingkaran kabut putih yang sangat dingin menyebar dari pusat lingkaran sihir kuno yang rusak. Tubuh Kaisar Iblis tampaknya mengalami penolakan besar, dan dengan cepat bertabrakan dengan dinding luar angkasa. Lingkaran sihir kuno benar-benar hancur, dan digantikan oleh aura dingin yang samar-samar memiliki beberapa jejak membentuk medan dingin. Ini, kekuatan atribut es. Liu Yun di samping memandang Binglan, yang masih dalam kabut es, dan berkata dengan serius. Ada banyak makhluk hidup di antara ras jahat di luar wilayah, meskipun kebanyakan dari mereka menggunakan kekuatan jahat sebagai metode kultivasi, ada juga sejumlah kecil orang kuat yang menginginkan kekuatan berbagai atribut dalam ribuan besar, jadi mereka mengolahnya. Pembangkit tenaga Saint Clan bernama Binglan ini adalah pembangkit tenaga listrik ekstrateritorial yang telah mengolah kekuatan atribut es ke puncak. Kekuatannya telah melampaui puncak peringkat reinkarnasi ke-8 sejak lama, tetapi mereka tidak dapat saling menyentuh. Ambang batas, jadi itu selalu berada di antara reinkarnasi setengah langkah dan 9 kali lipat. Udara dingin menyebar sedikit demi sedikit, lembab, dingin, dan bidang tiba-tiba terbentuk. Berada di alam es, aura dingin menyebabkan pembuluh darah di Suanyi dan Kaisar Iblis membeku seketika. Melihat ke atas dengan sangat lemah,
sepertinya dia bisa melihat Bing Lan, yang mencibir dalam kabut es, yang memegang pena es dan salju putih angsa dan melambaikannya sesuka hati. Setiap gelombang akan melemahkan atmosfer kuno di ruang ini sedikit, sehingga kekuatan udara dingin tidak bisa kuat, dan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya tetap ada di hati mereka. Meskipun Kaisar Iblis dan Xuan Yi telah mencoba yang terbaik demi semua makhluk di dunia iblis barusan, mereka masih tidak dapat menghentikan ras jahat asing untuk menduduki dunia iblis. Saya pikir mereka bertiga akan mengambil risiko dan memancing mereka ke sini, dan jatuh ke kuburan inti untuk dapat membunuh dengan satu pukulan, tetapi siapa yang mengira bahwa semua ini dihancurkan oleh gerbang yang lahir dari langit. Sutra es putih bersih dan kabut es menghantam kekosongan sedikit demi sedikit, membentuk gerakan yang sangat bergerak samar-samar. Ancaman langit telah berubah menjadi yang terakhir kalinya sebelum kematian. Setelah serangan keterampilan bertarung Bing Lan selesai, seluruh kuburan akan hancur total. Tuhan, Tuhan, tenanglah. Kamu dengarkan aku. Dalam kekuatan malaikat, ada kekuatan yang sangat istimewa, kekuatan spiritual, yang dapat mengganggu kekompakan skill bertarung musuh. Jika berhasil, saya khawatir itu akan cukup untuk membalikkan keadaan saat ini. Saya dapat mencoba yang terbaik. Di belakang Liu Yun, sayap malaikat itu naik perlahan, dan itu benar-benar dipenuhi dengan tetesan darah merah cerah. Liu Yun membelah pergelangan tangannya, dan darah malaikat menetes ke sayap malaikat, menyebabkan sayap malaikat mengalami semacam transformasi. Kekuatan baru, seperti bayi yang baru lahir, muncul di sayap malaikat. Itulah kekuatan spiritual unik dari keluarga malaikat, yang digunakan untuk mengganggu kemampuan bertarung musuh. Kekuatan semacam ini unik untuk orang-orang dari klan malaikat. Bahkan klan malaikat besar, sangat sedikit orang yang dapat membangunkan dan mengendalikan mereka. Ini tidak seperti kekuatan spiritual Xiaoyan, tetapi keberadaan yang sangat aneh. Itu adalah eksistensi yang hanya bisa dikontrol sepenuhnya oleh keluarga malaikat terbaik. Dulu, aku masih bisa mendominasi dunia iblis. Sekarang, aku sudah tua dan tidak berguna. Melihat situasi yang begitu tragis, Xuan Yi mengulurkan tangannya untuk menyeka darah di ujung bibirnya, mengabaikan perasaan lemah di tubuhnya. Matanya langsung dipenuhi dengan kekuatan ilahi yang sangat langka dari kehampaan yang luas. 1000, melahap kekuatan seperti lubang hitam yang tidak aktif di tubuhnya, meningkat. Hahaha, tidak ada gunanya. Lord Bing Lan adalah pelayat atribut es sejati, dan esnya tidak ada bandingannya. Menghadapi pemandangan yang begitu menakutkan, dua pembangkit tenaga jahat di samping tidak bisa menahan cibiran. Ini salahku, seharusnya aku tidak membawanya ke sini. Ayo pergi. Aku akan melihat apakah aku bisa menyeret mereka sampai mati. Wajah Xuan Yi mendung dan tidak pasti, dan jelas bahwa dia bisa mencium kekuatan yang bahkan jiwanya gemetar karena kabut es yang semakin besar. Kali ini, apakah kamu masih harus melakukan tindakan heroik seperti itu? Karena kamu tidak tahu di mana kuburan itu, maka itu akan menjadi makananku. Segera, raungan serak muncul dari kabut es. Kabut es mulai melonjak dan menyebar, langsung menggantikan ruang yang dilindungi oleh lingkaran sihir kuno asli. Kabut es mulai dipenuhi dengan es dan salju, dan benang es beterbangan, dan ada niat membunuh yang ganas di atasnya. Merobek, bayangan putih salju mengangkat kuas di tangannya, dan tiba-tiba menginjak es dan salju dengan berat. Tepat setelah pukulan Bing Lan jatuh, kabut es di depan Kaisar Iblis tiba-tiba melonjak, dan dalam sekejap mata, itu berubah menjadi cahaya dingin es dan salju yang berukuran beberapa puluh meter. Tidak ada es di atas es dan salju, tetapi pada saat berikutnya, es itu muncul tepat di atas kepala Kaisar Iblis tanpa peringatan apapun. Es dan salju terbang keluar, dan permukaan tanah yang tidak bisa dihancurkan juga dihancurkan ke dalam lubang yang dalam puluhan meter. Di lubang yang dalam, Kaisar Iblis menyeret tombak iblis yang membelah langit dengan kedua tangan, menahan pukulan lawan. Ini adalah dunia es dan salju, ini juga domain Bing Lan, penjara es kematian, pembangkit tenaga listrik yang telah berjuang melawannya selama berabad-abad, tidak ada yang pernah bisa bertahan, karena mereka semua telah menjadi bagian dari penjara kematian es dan salju. Di bidang ini, dia adalah penguasa, raja yang mendominasi semua makhluk hidup. Kuasnya bergelombang, membunuh kekuatan es, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. 2 kali. Melihat bahwa Kaisar Iblis tidak dihancurkan oleh serangannya sendiri, bayangan Bing Lan menyeringai, dan tubuhnya bergerak lagi. Saat berikutnya,
Semak-semak di bidang es dan salju melonjak lagi. Kali ini, kuas dengan cepat dicat, seolah-olah itu menggambarkan semacam raksasa. Ledakan. Dengan suara, raksasa yang menjulang perlahan menjulurkan kepalanya dari ketinggian lapangan. Es, naga es. Semua orang terkejut, dan mereka semua menatap raksasa di atas kepala mereka dengan mata tercengang. Tubuh dan anggota badan benar-benar memenuhi seluruh langit bidang es dan salju, dan ada kebanggaan yang tak tertandingi di mata, dan bahkan temperamennya sangat cocok untuk Tuan Naga yang asli. Napas es dan api. Tanpa memberi mereka kesempatan untuk berjuang, suara dingin Binglan, seperti dewa kematian, terdengar perlahan. Naga raksasa es di langit domain es dan salju perlahan mengangkat kepalanya yang bangga, dan masa es Qian yang mengandung kekuatan dingin yang ekstrim perlahan-lahan muncul. Pada saat ini, vitalitas dalam tubuh dengan cepat hilang, seolah-olah bahkan kekuatan jalan ilahi tidak dapat dimobilisasi. Pada saat ini, mereka tampaknya dipenjara oleh dunia es dan salju di sekitarnya. Di dunia ini, kecuali kekuatan atribut es, kekuatan lain tidak dapat memobilisasi jejak sama sekali. 10 warna, telan cahaya suci. Tepat ketika Binglan berpikir bahwa dia telah memenangkan kemenangan besar, sebuah suara dingin dan agung bergema di seluruh dunia, dan lingkaran cahaya berwarna-warni muncul. Untuk sesaat, dunia es dan salju benar-benar hancur seperti situasi. Naga es, dan bahkan segala sesuatu tentang es, hancur tanpa waktu untuk menguapkan semua kekuatan mereka. Adegan barusan seperti mimpi, istirahat. Siapa ini? Aku tidak bisa menemukan kematian. Kekhawatiran, ketakutan, dan beberapa emosi menyebar di wajah mengerikan Binglan saat ini. Penjara kematian es dan salju adalah keterampilannya yang terkenal, bahkan pembangkit tenaga listrik yang akan melangkah ke tingkat reinkarnasi 9 kali lipat setengah langkah tidak dapat menolak, mengapa begitu mudah dihancurkan. Halo 10 warna yang mempesona masih memiliki banyak residu yang tersisa di kekosongan, berguling sedikit, dan kemudian secara bertahap berhenti setelah waktu yang lama. Dengan ketenangan fluktuasi energi, seluruh ruang tampak mati secara tidak normal. Ketika Binglan sedikit mengernyit dan berbalik untuk melihat pintu masuk ke tempat ini, kekosongan di depannya tiba-tiba berputar dengan aneh. Melihat adegan ini, Tianhuan Demon Venerable dan Binglan saling memandang dan mundur selangkah. Perasaan tidak nyaman memenuhi pikiran mereka. Ini adalah paksaan yang berasal dari jiwa mereka. Dalam kehampaan, warna-warna indah tak berujung tersebar, dan kemudian semuanya diselimuti siluet melengkung yang anggun. Sosok mempesona yang tiba-tiba muncul, mengenakan jubah ungu yang elegan saat ini, dan pinggang rampingnya perlahan berputar, yang ternyata mengandung gelombang menakutkan yang membuat pikiran seseorang sedikit linglung. Di bahu yang terakhir adalah bayangan ular seukuran lengan, dan warna 10 warna semakin panas, yang akan sepenuhnya mengungkapkan identitas yang terakhir. Melihat adegan ini, 3 pembangkit tenaga jahat memadat di hati mereka, seolah-olah hati mereka dipenuhi dengan banyak kebingungan. Saudari Cailin, kenapa kamu di sini? Di sisi lain, setelah harus mengenali identitas sebenarnya dari bayangan indah ini, dia juga tertegun beberapa saat. 1000 bencana, ada banyak krisis di bawah aliansi api tak berujung. Xiao Yan khawatir, jadi dia mengirimku ke dunia iblis untuk mendukung. Mata ungu Cailin berkedip dengan kekuatan aneh yang memikat hati orang, dan dia membuka mulutnya sedikit. Hei, pada saat ini, Xuan Yi juga menggaruk kepalanya karena malu. Ini adalah beberapa ramuan obat peringkat 8, dan lukamu seharusnya bisa membantu kekuatanmu. Dengan gelombang Cailin, beberapa pil obat tingkat tinggi yang hanya ada dalam legenda keluar. Apakah kedua orang ini adalah pemimpin dari ras jahat ini? Setelah melakukan semua ini, Cailin hanya fokus pada 3 orang di depannya. Orang di kepala ini sangat licik, serahkan padaku, bisakah kamu menangani 2 lainnya? Cailin bertanya sedikit. Bisa, rencana Kaisar Iblis dan Xuan Yi hancur satu demi satu, dan kekuatan di tubuh mereka sudah menghilang. Kekuatan dalam tubuh orang ini, tampaknya adalah kekuatan dari 10 warna langit menelan piton. Apa hubungan antara kamu dan 10 warna Sky Swallowing Piton? Mata merah Binglan bersinar dengan kegilaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, menatap roh ular berwarna-warni di bahu Cailin, menggertakkan giginya. Kekuatan wanita ini sangat lemah, jika bukan karena kekuatan 10 warna, bagaimana dia bisa menghancurkan penjara kebanggaan? Piton menelan 10 warna adalah aku. Aku adalah piton menelan 10 warna baru, San. Tunggu.
Kamu kecil. Di bawah situasi tegang seperti itu, si Cai Celing, yang berdiri diam di bahu Cailin, gemetar untuk beberapa saat, melepaskan diri dari tubuh Cailin dalam sekejap, dan menembak ke arah gerbang kuil yang tertanam di tanah. Kecepatannya secepat kilat, dan toh tidak ada yang datang, dan roh ular 10 warna mencapai gerbang kuil. Setelah tiba di gerbang kuil, roh ular 10 warna perlahan mengedipkan matanya, dan gelombang energi 10 warna menyapu tubuhnya, seolah-olah beresonansi dengan gerbang kuil, atau ada sesuatu di dalamnya yang memanggilnya. Binatang ini menarik. Pada saat ini, teror dingin muncul dari kedalaman jiwa Binglan seperti air pasang. Perasaan seperti ini, dia hanya bisa merasakannya pada makhluk Seon yang memanggil angin dan memanggil hujan di dunia luar. Kekuatan Seon itu semuanya di antara 9 reinkarnasi. Keluarkan aku dari sini. Saat berikutnya, melihat tidak ada tanggapan dari 2 orang di sekitarnya, Binglan tampak mengaum seperti binatang buas. Tapi tuanku, Anda bisa melihatnya langsung, ayo pergi sekarang, ya. Heavenly Magic Demon Venerable jelas masih menyerah, melihat beberapa orang di depannya, dia tidak bisa mengerti, beraninya wanita ini yang berpikir bahwa kekuatan reinkarnasi ke-8 tidak cukup untuk memprovokasi mereka. Hehe, beberapa orang, jangan pergi. Tidak apa-apa untuk menyakiti klan saya, tetapi jika Anda menyakiti saudara ipar saya, Anda hanya dapat menggunakan beberapa nyawa. Saat berikutnya, suara pelan tiba-tiba muncul dari atas gerbang kuil kuno. Suaranya lembut, tetapi saat itu terdengar, seluruh kekosongan menjadi sunyi, dan semua energi tidak dapat menyebabkan riak. Dong dong dong, bayangan semua binatang bergegas untuk berlari pada saat yang sama, pintu kuil yang semula tertutup perlahan terbuka, dan cahaya putih susu yang menyilaukan turun ke area ini. Seperti kehidupan baru dari beberapa jenis makhluk, ayo. 2. Melihat sepasang pria dan wanita yang sangat muda di depannya, sudut mata Kaisar Iblis sedikit berkedut, seolah dia tidak bisa mempercayainya. Salah satu dari keduanya pasti raja dari semua binatang, tapi siapa yang satunya? Si Kai, pergi kemana adik iparku? Pemuda itu membelai roh ular 10 warna itu dengan wajah yang menggemaskan, dan langsung menyapa Cailin dengan antusias. Orang ini, apakah Raja Binatang Buas? Tubuh spiritual Raja Binatang Buas dituangkan ke alam bawah dengan api asli. Informasinya agak kabur, roh ular 10 warna langsung kembali ke tangan Cailin, mengirimkan beberapa informasi samar sesekali, yang membuat Cailin tertegun untuk sementara waktu. Tetapi dalam adegan tadi, jelas bahwa Raja Binatang telah mengetahui situasi saat ini melalui roh ular 10 warna. Terima kasih telah merawat pria kecil ini di dunia iblis. Meskipun masih ada banyak keraguan di hatinya, tetapi melihat Raja Binatang yang secara langsung menunjukkan kekuatannya kepada 3 kekuatan jahat, karena hubungan antara Raja Binatang dan Xiao Yan, Cailin harus menghadapi pria di depannya. Wanita muda itu berbicara. Anak nakal, mendengar kata-kata Cailin, wanita yang mengikuti guru itu tidak bisa menahan senyum. Bagaimana mungkin ada orang yang berani menyebut Raja Binatang Buas ini begitu terkenal? Kakak ipar, Tuan Xiao Yan, apakah dia baik-baik saja? Raja segala binatang bergegas, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, seolah-olah dia takut wanita ini akan menceritakan beberapa skandalnya. Tunggu, ini unicorn giok kuno, nama yang sama dengan Raja Binatang Buas. Dikatakan bahwa kelahiran Raja segala binatang didasarkan pada garis keturunan binatang super mistis ini. Selama tahun-tahun yang panjang ini, apakah dia juga dilahirkan kembali? Kaisar Iblis dan Xuanyi berjatuhan di dalam hati mereka, tetapi mereka tidak berbicara. Hei, pria Raja Binatang juga berdiri diam di depan Cailin dengan senyum konyol di wajahnya. Bagus untuk bangun, ngomong-ngomong, ada 3 lagi sekarang, kalian semua mundur. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, mata Cailin beralih ke sisi kehampaan lagi, tetapi dia tidak melihat 3 kekuatan jahat tadi, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk mengulurkan tangannya untuk melindungi mereka berdua, dan berkata dengan waspada. Kakak ipar, maksudmu mereka? Mendengarkan pembukaan Cailin, Raja semua binatang menggelengkan kepalanya sedikit, dan mundur selangkah. 3 mayat tak bernyawa muncul di tanah. Dingin sampai ke tulang, dan vitalitas dalam tubuh sudah lama punah, dan bahkan tubuh itu dihancurkan oleh mayat besar. Kekuatan brutal, tiba-tiba menghancurkan deformasi. Sisi, melihat ketiga makhluk yang sangat berduri di tangan mereka, pada saat ini,
mereka benar-benar ditangkap dan dibunuh oleh Raja Binatang Buas seperti semut pada saat ini, dan semua orang tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Raja Binatang Buas, yang telah berhasil mewarisi dan belum mendapatkan kembali kekuatan tempur puncaknya, memiliki kemampuan seperti itu, maka jika itu pada periode puncak, panjangnya segalanya. Bencana 1000 besar masih sering terjadi di tempat lain, tetapi aliansi api tak berujung dapat dianggap sebagai solusi lengkap untuk masalah internalnya, dan seluruh kontes telah bergejolak. Orang ini, Xiao Yan menatap cermin surga. Pada saat terakhir, Raja segala binatang dan pelayan kecil itu muncul sebagai pelayan, yang sangat mengurangi kekhawatirannya. Namun, menilai dari persepsi tajam Xiao Yan, tampaknya hubungan antara keduanya sangat berbeda, tidak biasa. Adapun asal-usul Raja segala binatang dan yang disebut unicorn giok kuno ini, saya khawatir kita perlu tahu di masa depan. Namun, melihat hari ini, banyak teka-teki tentang Xiao Yan perlahan muncul. Api aneh yang muncul di benua Doqi, Fenjue, cincin Kaisar Yan, dan bahkan Wan-Wan yang disegel dalam api aneh oleh kekuatan besar, dengan cara khusus tubuh roh Raja Binatang, semua ini tampaknya dilakukan dengan sengaja. Mungkinkah sebelum orang-orang kuat dari keluarga Xiao menghilang, mereka sudah meramalkan bencana keluarga Xiao, jadi mereka tertinggal? Masih banyak pertanyaan, tetapi tugas yang paling mendesak sekarang adalah Laut Samsara. Bagaimanapun, pembangkit tenaga listrik yang tidur di Laut Samsara adalah salah satu kekuatan yang sangat diperlukan dalam bencana dunia saat ini. Banyak hal di wilayah di bawah aliansi api tak berujung telah berakhir, dan aku harus bergegas ke Laut Samsara. Semuanya, lakukan bagianmu. Kali ini, aku akan menyelamatkan Jiu Xuan Huozu dan orang kuat lainnya dengan selamat. Setelah mengucapkan selamat tinggal, klan Phoenix, Raja menelan roh dan yang lainnya juga tersebar. Mereka semua kembali untuk merapikan interior mereka dan menunggu akhir reinkarnasi Xiao Yan. Saya khawatir itu adalah klan naga, atau masalah menyelamatkan klan Xiao. Saat itu, saya khawatir mereka akan dibutuhkan. Bersatu. Pada saat yang sama, 4 kekuatan di bawah aliansi api tak berujung memiliki langkah-langkah yang relatif lengkap untuk menghadapi bencana saat ini, jadi mereka sendirian, menjaga wilayah itu, Su Suiying, Mu Yingying, Suner dan reinkarnasi lainnya, di bawah panggilan Xiao Yan, menghancurkan kekosongan sendirian, berkumpul menuju area laut reinkarnasi. Pertempuran ini tidak hanya untuk membuat mereka bereinkarnasi sepenuhnya, tetapi juga untuk menyelamatkan banyak orang kuat yang telah jatuh ke lautan reinkarnasi. Tidak hanya untuk orang lain, tetapi untuk diri mereka sendiri. Pada saat ini, banyak jenius atau kekuatan besar di dunia 1000 besar dengan segel reinkarnasi semuanya tersapu menuju area laut reinkarnasi, dan tujuan mereka sudah jelas. Pada saat yang sama, beberapa rahasia yang tidak diketahui perlahan terungkap di lautan reinkarnasi. Lokasi yang disebut Laut Samsara memang misterius, jika tidak ada koordinat spasial tertentu, sulit bagi orang awam untuk menemukannya. Laut reinkarnasi, ini adalah lautan indah yang berdiri di langit yang luas. Seluruh tubuh panjang dan berliku, seperti Tianhe transparan, di mana ombaknya berkilau, airnya berwarna-warni, napas reinkarnasi sangat tebal, dan energi yang luar biasa dan warna di atasnya sangat menarik. Dong dong dong. Namun, di masa lalu, itu adalah lautan reinkarnasi yang tenang. Pada saat ini, energi yang tak terhitung jumlahnya bergulir di atasnya. Dari waktu ke waktu, akan ada gelombang energi besar yang melonjak di seluruh lautan reinkarnasi, dan ada kekuatan super yang tak terhitung jumlahnya, yang telah jatuh ke dalam reinkarnasi. Baru-baru ini, fluktuasi energi spasial di Laut Samsara agak tidak normal. Apa artinya ini? Di sisi Laut Samsara, ada 2 aula yang saling berhadapan dari udara tipis, dan suara samar dan dingin datang dari salah satu aula. Di atas aula besar ini, ada siluet berbulu indah di sekujur tubuh. Jika dilihat lebih dekat, ternyata yang disebut malaikat memiliki efek yang sama. Ini adalah wanita Parubaya. Pada saat ini, dia duduk di aula utama dengan wajah tenang. Postur tubuhnya seperti Catkins dan batu giok, dan jubah yang serasi dengan sempurna menguraikan tubuh gioknya yang ramping dan sempurna. Orang ini perlahan mengayunkan pergelangan tangannya, dengan lembut membuka pintu aula utama, dan kemudian menatap area laut reinkarnasi ini dengan linglung, dan sepertinya ada semacam ketakutan dan kebingungan di matanya yang dalam. Dia menjaga reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya di Laut Samsara,
Tetapi dia belum pernah melihat gelombang energi di Laut Samsara begitu kuat, sangat tidak normal, sehingga sesuatu yang besar akan terjadi. Apakah sesuatu yang besar terjadi? Mata wanita itu sedikit berkerut, dan dia tampak bingung. Liu Yu, dan tepat ketika yang terakhir baru saja akan bergerak, tiba-tiba ada angin kencang bertiup dari luar gerbang istana. Hua Wei, apa maksudmu? Melihat pria parubaya yang cemas yang datang dengan cepat di luar gerbang kuil, wanita itu memandang Laut Samsara dengan mata yang indah dan bertanya dengan lembut. Liu Yu, kamu dan aku masing-masing mengirim penjaga ke Laut Samsara untuk kerajaan malaikat dan faksi pusat dunia manusia. Jika ada yang tidak beres di Laut Samsara, aku takut kita berdua tidak akan bisa lepas dari kesalahan. Hua Wei berkata dengan wajah tegas, seolah-olah dia sudah merasakan sesuatu. Urusan dunia luar tidak ada hubungannya dengan saya. Tugas saya hanya untuk menjaga lautan reinkarnasi. Jika seseorang mencoba untuk menyakiti banyak pembangkit tenaga listrik yang tidur di lautan reinkarnasi, kursi ini akan menjadi yang pertama untuk menolak. Liu Yu memarahi dengan dingin, dan sepertinya melihat melalui pikiran yang terakhir sekilas. Perang Dunia Pertama berakhir. Laut reinkarnasi pada awalnya adalah tempat kehidupan terakhir sebelum banyak orang kuat jatuh. Itu telah dijaga oleh kerajaan malaikat sejak zaman kuno, tetapi pusat dunia manusia telah masuk untuk ini. Tujuan mereka mungkin adalah Xiao Yan, tetua agung dari klan Xiao yang didambakan untuk tidur di dalamnya. Namun, Liu Yu juga orang yang keras kepala, dan tentu saja dia tidak akan membiarkan Hua Wei berhasil dengan mudah. Jadi keduanya telah menjaga reinkarnasi selama beberapa kehidupan di sini, dan mereka tidak memberikan yang terakhir kesempatan. Kursi ini telah menerima informasi terbaru dari penguasa dunia, dan hampir setengah dari ras jahat dari luar wilayah telah dikirim untuk menyerang dunia 1000 besar, dan Laut Samsara adalah pusat dari malapetaka ini. Cepat singkirkan makam reinkarnasi Xiao Yan, Xiao Lingshan dan orang dewasa lainnya, dan temukan tempat lain. Jika tidak, pasukan asing akan mengelilingi Laut Reinkarnasi. Tidak hanya Anda dan saya yang akan dimakamkan di sini, orang-orang kuat yang telah memberikan kontribusi besar untuk ini, dunia juga akan jatuh. Tangan dari luar dunia. Wajah Hua Wei pahit, seolah-olah dia memiliki niat baik. Jangan khawatir, kursi ini memiliki nomor tetapnya sendiri. Menghadapi tindakan keras hati yang terakhir, Liu Yu perlahan menggelengkan kepalanya. Di seluruh dunia, tampaknya dia adalah satu-satunya yang tahu pemisahan banyak reinkarnasi di lautan reinkarnasi. Lagi pula, meskipun kerajaan malaikat dan pusat dunia manusia bekerja sama di permukaan, dan air sumur tidak melanggar air sungai, bagaimana mereka bisa dikacaukan dengan kesombongan kerajaan malaikat? Ledakan. Pada saat keduanya berbicara, kekuatan antara seluruh dunia tiba-tiba menjadi kacau. Lingkaran riak energi hitam tersebar di sini, dan jurang hitam tak berujung perlahan muncul di sekitar Laut Samsara, menghalangi air di sekitarnya. Di jurang, ada roh jahat yang tak ada habisnya, aura semacam itu, yang membuat jiwa terkejut. Kalian berdua adalah penjaga laut. Aku ingin bertanya dengan kalian berdua, tapi aku ingin tahu apakah kalian berdua bisa membuatnya lebih mudah. Tepat ketika tekanan pada Liu Yu dan Hua Wei meningkat pesat, jejak kaki besar tiba-tiba melangkah keluar di jurang, dan suara acuh tak acuh tanpa emosi, langsung menyelimuti seluruh wilayah Samsara. Bahkan pembangkit tenaga listrik yang tersembunyi dan tertidur di lautan reinkarnasi tampaknya tiba-tiba melepaskan gelombang fluktuasi yang menakutkan karena kekuatan naluri mereka. Barisan penyerang ekstrateritorial Laut Samsara terlalu besar. Petik 2. Petik 2. Kejutan di hati Liu Yu dan Hua Hao tidak bisa mereda untuk waktu yang lama. Kekuatan mereka berdua telah mencapai tingkat reinkarnasi ke-8, dan sekarang kata-kata santai yang terakhir membuat mereka sangat sulit. Xiao Yan, dan tempat reinkarnasi Xiao Lingshan, di mana dia? Katakan, kamu bisa melahirkan. Saat berikutnya, suara acuh tak acuh berfluktuasi lagi. Pembangkit tenaga listrik Sein Rache, setengah langkah 9. Pupil keduanya sedikit menyusut, dan ketakutan diam-diam mengalir ke dalam hati mereka. Sepertinya kali ini, Laut Reinkarnasi pasti menjadi tempat bencana. Tetapi barisan ekstrateritorial yang begitu luas, tanpa partisipasi kekuatan seperti kerajaan malaikat atau pusat dunia manusia, saya khawatir tempat ini akan sepenuhnya direduksi menjadi neraka Shenluo, bagian terluar dari wilayah Laut Reinkarnasi. Lautan Reinkarnasi, yang awalnya tak terbatas dan tidak dibatasi oleh kekuatan apapun,
sekarang memiliki awan sihir hitam lengket dan bau yang tak terhitung jumlahnya mengambang di dalamnya, benar-benar mencemari lautan samsara dan membuatnya tak bisa dikenali. Intensitas kekuatan jahat telah mencapai tingkat yang keterlaluan, dan mudah untuk sepenuhnya menutupi laut samsara yang besar, dan bahkan napas reinkarnasi itu disembunyikan dengan sempurna, pembantaian nyata, laut reinkarnasi yang perlahan tertinggal. Di terumbu terluar laut samsara, tampaknya ada tempat perlindungan kekuatan yang sangat aneh, sehingga tidak terkikis oleh kekuatan jahat. Saat ini, sudah ada banyak tokoh di sekitar sini, termasuk banyak pembangkit tenaga listrik puncak dari seluruh dunia, dan samsara yang datang ke sini karena ketenaran mereka. Tujuan mereka secara alami adalah untuk mengusir dunia luar dan membangunkan samsara yang sedang tidur di dalamnya. Sial, apakah ini masih selangkah terlambat? Ketika Xiao Yan tiba di sini, melihat lautan sihir yang lengket di luar karang, hatinya tergerak. Untuk dapat membuat laut samsara yang besar terlihat seperti ini, jumlah dan kualitas pembangkit tenaga listrik yang dikirim untuk menyerang laut samsara dari luar wilayah jelas merupakan keberadaan yang menakutkan yang tidak dapat dipahami. Tapi Xiao Yan sendiri tahu bahwa tidak peduli seberapa mengerikan bahaya yang terkandung di laut samsara, dia harus memasukinya. Karena tidak hanya para tetua klan Xiao yang tidur, tetapi juga banyak orang kuat di dunia 1000 besar yang tidur nyenyak. Selama perang antara langit dan bumi, hilangnya kekuatan seperti itu tidak diragukan lagi sangat tidak menguntungkan bagi dunia 1000 besar. Merobek, dengan kedatangan Xiao Yan, kekosongan di atas karang tiba-tiba terdistorsi, dan sosok-sosok besar muncul dari udara tipis. Apakah ini, penguasa dari aliansi api tak berujung? Dalam sekejap, seorang lelaki tua pucat dengan sarkofagus abu-abu di belakangnya berjalan keluar dari kehampaan. Meskipun dia agak jauh dari Xiao Yan, dia masih memiliki minat yang kuat pada Xiao Yan. Penguasa pemakaman suci keabadian, keberadaan puncak reinkarnasi 8 kali lipat. Xiao Yan menyipitkan matanya, dan hanya melihat lelaki tua yang sekarat itu, ranah jiwa di tubuhnya berjatuhan untuknya, detail orang ini tidak terduga. Ini bukan untuk mengatakan bahwa kekuatan jiwa pihak lain lebih kuat dari Xiao Yan, tetapi Xiao Yan samar-samar merasa bahwa aura pada penguasa makam suci abadi sangat berbahaya. Keturunan keluarga Xiao benar-benar diberkati. Pada saat yang sama, seorang pria parubaya dengan ekspresi bermartabat tiba-tiba muncul di samping Tuan Suci Mayat Hidup. Dia mencibir Xiao Yan tepat setelah dia muncul, dan kebencian dan kedinginan di matanya tidak dapat ditingkatkan lebih lanjut. Namun, tidak peduli apa ketidakpuasannya dengan Xiao Yan, dia ditakdirkan untuk tidak bisa kejam kepada Xiao Yan hari ini, karena dia dan Guru Suci Undead sama-sama diperintahkan oleh orang tertinggi di pusat dunia manusia untuk datang, lautan reinkarnasi. Penguasa istana surgawi gurun, saingan lama. Melihat sosok ini, Xiao Yan tidak terkejut, sudut bibirnya yang tersenyum ternyata mengandung tatapan garang. Tetapi jika Anda memikirkannya, jika bukan karena bantuan kuil gurun mereka, bagaimana Anda bisa menangkap semua tangan hitam di dunia neraka? Omong-omong, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kuil gurun. Saat ini, kekuatan Lord of the Desert Heavenly Palace hanya ada dalam hierarki reinkarnasi 8 kali lipat, tetapi dia memiliki keyakinan penuh untuk membunuhnya sepenuhnya. Setelah masalah ini selesai, aku akan membawa pasukanku untuk bergabung denganmu. Bagaimanapun, garis keturunan pemakaman suci abadi kami pernah menjadi sekutu klan Xiao. Tampaknya setelah berpikir sejenak, Guru Suci Mayat Hidup perlahan berbicara. Bencana neraka gurun Tiamong yang asli melawan Xiao Yan membuat kepercayaannya pada aliansi api tak berujung meningkat dengan mantap. Bergabung saat ini adalah hal yang baik. Mendengar ini, Xiao Yan mengangkat bahu dan tersenyum tak terbantahkan. Meskipun tidak ada jawaban yang jelas, Xiao Yan punya rencana di dalam hatinya. Tidak mungkin mengirim arang di salju, dan sekarang Anda masih mencoba untuk bergabung dengan Endless Flame Alliance. Itu hanya mimpi orang bodoh. Hehe, kamu pria abadi, benar-benar ingin bergabung dengan Endless Flame Alliance. Saya pikir Anda lelah dan bengkok. Jangan lupa keberadaan kekuatan itu. Jika Anda benar-benar bergabung dengan Endless Flame Alliance, akhirnya tidak lebih dari. Menghadapi percakapan seperti itu di antara keduanya, Lord of the Desert Heavenly Palace langsung mencibir dan mencibir. Dia percaya bahwa dengan kecerdasan Lord Undead, dia secara alami tidak akan melakukan hal-hal bodoh seperti itu. Dan meskipun dikatakan bahwa keberadaan kekuatan itu mengejutkan, dia masih takut pada transformasi lengkap Xiao Yan menjadi dewasa.
Bagaimanapun, kecepatan dan bakat kultivasi yang terakhir benar-benar di luar jangkauannya. Awalnya, masih banyak keraguan tentang aliansi api tak berujung. Saya harap Tuan Xiao Yu tidak akan menyalahkannya. Garis keturunan guru suci undet saat ini tidak diatur oleh pusat dunia manusia, ini hanya hubungan kerjasama. Dalam menghadapi bencana, secara alami membutuhkan perlindungan dari kekuatan besar yang bijaksana dan aman. Beberapa orang mengobrol perlahan, tetapi masing-masing memiliki hantu di hati mereka. Untuk sementara waktu, sosok di karang menjadi semakin padat, tetapi tidak ada yang pernah melangkah ke lautan reinkarnasi terlebih dahulu, seolah-olah semua orang sedang menunggu, mencoba untuk ke dalamnya bersama-sama. Sekarang awan iblis mengelilingi lautan reinkarnasi yang tercemar, dan ada krisis di mana-mana. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi tingkat ke-7 hadir. Jika mereka secara acak memasukinya, saya khawatir mereka hanya akan mati sia-sia. Saudara Xiao Yan, karena semakin banyak sosok, suara ringan dan manis perlahan muncul di depan Xiao Yan. Suner, ada di sini. Mendengar ini, Xiao Yan juga tersenyum santai, dan kemudian membuka tangannya yang besar untuk memeluk sosok cantik ini di lengannya, tetapi tidak ada yang memperhatikan bahwa di bawah keintiman keduanya, ada sebuah buku sederhana, perlahan-lahan dari lengan Suner, dan memberikannya kepada Xiao Yan. Buku reinkarnasi para reinkarnasi dicatat di dunia regional. Fetis seperti itu sangat membantu perjalanan saat ini ke Laut Samsara. Xiao Yan secara alami tidak cukup bodoh untuk pamer di depan begitu banyak orang, jadi dia hanya bisa melakukannya secara rahasia. Benar saja, jika tidak ada hal seperti itu, aku khawatir begitu kita memasuki Laut Reinkarnasi, itu akan sulit. Sekarang tujuan mereka tampaknya mengumpulkan kekuatan semua orang untuk memusnahkan dunia luar, tapi saya pikir dunia luar tidak boleh dihancurkan begitu mudah. Jadi kita harus bertindak sendiri. Xiao Yan diam-diam membawanya ke dalam sakunya, dan setelah mengkonfirmasi aura reinkarnasi di atasnya, dia mengangguk. Melihat sepasang orang di depannya, terutama yang mengenakan gaun ungu, dengan temperamen dingin dan acuh tak acuh, dia anggun dan tak tertandingi seperti abadi yang tidak terpengaruh oleh dunia, dan dia iri pada yang lain. Saya telah melihat sekutu. Setelah beberapa saat, Su Sueying, yang mengenakan baju besi sihir perak dan memegang pedang sihir, juga bergegas ke sini, matanya terkunci langsung pada Xiao Yan, dan aura ganas membuat sosok di sekitarnya sedikit bergerak. Xiao Yan, Mu Yingying juga datang satu demi satu. 3 reinkarnasi yang sangat penting di Endless Flame Alliance, bersama dengan 4 Lord of Endless Flame Alliance, barisan yang begitu mewah segera menarik perhatian semua orang di terumbu. Mengikuti percakapan beberapa orang ini, ada mata aneh di sekitar mereka, meskipun mereka agak cemburu dan iri pada Xiao Yan. Tapi yang terakhir ini sama sekali bukan orang biasa dalam hal kekuatan atau identitas, jadi dia hanya bisa diam-diam tenggelam dalam hatinya. Karena ada di sini, jangan buang waktumu di sini. Nyaman berada di area Laut Reinkarnasi, tetapi sekarang situasinya tampaknya tidak optimis. Aku sedang menunggu sesuatu yang penting, jadi aku tidak akan menemanimu. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dan tersenyum pada banyak orang kuat yang hadir, dan kemudian niat membunuh di matanya menjadi semakin jelas. Tuan Xiao, mengapa kamu begitu tidak sabar? Laut Samsara memiliki aturan Laut Samsara. Tapi saat Xiao Yan dan rombongannya akan bergerak dan mengalir ke lautan reinkarnasi, ada suara aneh di antara kerumunan, yang berasal dari penguasa istana surgawi gurun. Ada saran. Xiao Yan menahan amarah ketiga wanita di sampingnya, dan kemudian berbalik untuk bertanya kepada Tuan Istana Surgawi Kuno, yang dikelilingi oleh orang banyak. Istana Surgawi Kuno yang sunyi adalah milik pasukan pusat dunia manusia. Dalam perjalanan ini, mereka diperintahkan untuk mengumpulkan banyak orang kuat dari 1000 besar dunia untuk berkumpul di Laut Samsara untuk berburu dan membunuh ras alien. Xiao Yan tentu saja tidak ingin mengikuti mereka sepanjang jalan. Alasan terpenting untuk ini adalah bahwa 2 tetua klan Xiao, Xiao Yan dan Xiao Lingshan, sedang tidur di Laut Samsara. Begitu mereka mengalahkan dunia luar, 2 tetua klan Xiao mungkin akan jatuh ke tangan pusat dunia manusia. Situasi seperti itu jelas bukan yang ingin dilihat Xiao Yan. Oleh karena itu, mereka harus menjadi yang pertama bangunkan mereka sebelum pertempuran menentukan mereka dengan dunia luar. Hanya dengan menyelamatkan mereka berdua, kita bisa meletakkan dasar untuk penyelamatan keluarga Xiao berikutnya. Bencana telah datang, dan negara adidaya di 1000 besar dunia,
seperti saya, sekarang dalam bahaya dan seharusnya melawan dunia luar bersama-sama. Bagaimana kita bisa pergi sendiri demi keegoisan kita sendiri? Jika kalian berempat menyabotase rencana kami, apa tanggung jawabmu? Mungkinkah? Apakah kamu memprovokasi otoritas tertinggi di pusat dunia manusia? Penguasa istana surgawi kuno tampaknya telah memutuskan Xiaoyan, dan dia menerima perintah dari pusat dunia manusia untuk menangkap para tetua Xiaoyan, jadi dia pasti tidak akan membiarkan Xiaoyan dan yang lainnya bertindak sendiri. Penguasa istana surgawi kuno, kamu hanya sekelompok omong kosong. Selama berabad-abad, tidak ada yang pernah merumuskan aturan laut reinkarnasi. Kami datang ke sini hanya untuk mencari reinkarnasi. Untuk urusan lain, Mayor mengikat kami di sebuah perahu. Adapun ras jahat di luar wilayah, jika kamu tidak khawatir tentang itu, kami memiliki tindakan balasan kami sendiri. Pergilah. Di hadapan cahaya seperti jarum dari istana surgawi kuno, Xiaoyan mendengus dingin, tidak meninggalkan ruang bagi yang terakhir untuk bermanuver. Tanpa basa-basi lagi, Xiaoyan dan keempatnya tiba-tiba melompat ke lautan reinkarnasi dengan kekuatan jahat yang mengerikan. Dia ingin menggunakan pusat dunia manusia untuk menekan dirinya sendiri. Sangat disayangkan dia lupa bahwa banyak orang kuat di pusat dunia manusia menghadapi serangan sengit dari luar dunia, dan mereka sudah terlalu sibuk untuk mengurus diri mereka sendiri, dan tidak ada waktu untuk menangkap Xiaoyan. Lord of the Endless Flame Alliance cukup mendominasi dan menakjubkan. Baru setelah keempat Xiaoyan menghilang di sini, ada sedikit kekaguman di mata tua guru suci undead. 3 ras suci memimpin dalam menyerang lautan reinkarnasi. Hanya dengan kekuatan tingkat reinkarnasi 8 kali lipat, dia mungkin saja memasukinya dan mati. Meskipun tokoh-tokoh lain di karang sedikit mengagumi Xiaoyan, mereka tidak bertindak gegabah setelah menimbangnya. Mereka hanya menyaksikan hilangnya Xiaoyan, dan hati mereka tidak bisa membantu tetapi perlahan-lahan mencurahkan sentuhan penyesalan. Kekuatan 4 orang, bagaimana bersaing dengan para suci digital? Orang ini terlalu sombong, atau terlalu muda? Oke, mari kita berhenti bicara, kita harus mulai. Perjalanan ke lautan reinkarnasi ini adalah hal yang paling penting. Pembangkit tenaga listrik reinkarnasi yang tidur di sini dan ras jahat asing yang menyerang di sini harus dibangunkan dan dilenyapkan. Dipimpin oleh guru suci abadi, dan beberapa pembangkit tenaga tingkat reinkarnasi tingkat 7-8 memimpin, kelompok itu bergegas menuju laut reinkarnasi dengan sangat lambat. Binatang kecil ini, cepat atau lambat kamu akan merasa lebih baik. Penguasa istana surgawi kuno hanya bisa untuk sementara menekan ketidaksenangan dan kemarahan di dalam hatinya. Pasukan yang menyerang di luar wilayah itu berkali-kali lebih menakutkan daripada Xiaoyan. Xiaoyan dan keempatnya terpisah dari kekuatan utama dan bergegas ke laut samsara yang tercemar, dan mereka masuk ke gurun tandus tidak lama kemudian. Tidak ada rumput di sini, pasir kuning berterbangan di mana-mana, dan seluruh kekosongan dipenuhi dengan perasaan yang sangat dingin dan patah, seolah-olah dimakan oleh belalang. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Sepertinya kekuatan yang sangat jahat telah menghancurkan tempat ini. Xiaoyan melirik dunia ini, tapi hatinya bingung. Dikatakan bahwa di lautan reinkarnasi, orang-orang kuat dengan kerajaan malaikat telah menjaganya dari generasi ke generasi. Sekarang lautan reinkarnasi tercemar, para penjaga di dalamnya mungkin juga dibunuh secara brutal. Dan dari persepsi saya, dunia ini tampaknya memiliki nafas reinkarnasi yang lemah dan aura jahat satu sama lain. Mereka berempat bercokol tinggi di dunia gurun. Melihat gurun yang berantakan ini, Suner mau tidak mau berkata, lautan reinkarnasi hanyalah istilah umum untuk area yang sangat luas, di mana terdapat makam reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya. Mereka yang terperangkap dalam reinkarnasi sedang tidur di dalamnya. Saat ini, jika tidak ada koordinat spasial spesifik dari polusi kekuatan jahat dari ras jahat di luar wilayah, sangat sulit untuk menemukan lokasi makam samsara hanya melalui segel reinkarnasi. Pemilik makam reinkarnasi ini mungkin sudah meninggal. Wajah cantik Mu Yingying tegang, dan kekuatan banyak api suci di tubuhnya membuatnya sangat sensitif terhadap kekuatan jahat. Sekarang laut reinkarnasi yang tercemar dalam bahaya, dan kita harus bergegas. Buku reinkarnasi mencatat koordinat spesifik reinkarnasi, ayo pergi. Begitu suara itu jatuh, keempatnya menghilang di sini lagi, dan dengan panduan dalam buku reinkarnasi, mereka tiba-tiba mengabaikan kedalaman lautan reinkarnasi. Tuan Suisi, aku masih belum menemukan makam reinkarnasi Xiaoyan dan Xiao Lingshan,
tempat tidur mereka tampaknya sangat tersembunyi. Bagaimana menurutmu? Pada saat ini, ada beberapa kekuatan jahat kental di kedalaman Laut Samsara, dan tiba-tiba ada beberapa bayangan gelap berdiri di sini. Dua orang dewasa lainnya telah menuju ke ujung Laut Samsara, membuat pembunuhan tanpa akhir, mencoba untuk menghapus banyak pembangkit tenaga listrik yang tinggal di Laut Samsara dan pusat kekuatan dari 1000 dunia besar yang datang untuk mendukung mereka. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Ya, ... Kekosongan berubah pada saat ini. Xiaoyan dan keempatnya menerobos banyak rintangan dan diam-diam datang ke ngarai di kedalaman Laut Samsara. Kekosongan itu terdistorsi, dan bayangan jahat di sekitarnya dengan wajah mengerikan terus melangkah keluar, berdiri di langit, menatap Xiaoyan dan keempatnya dengan wajah mengerikan. Setelah harus melenyapkan dua penjaga lautan reinkarnasi, pasukan suku jahat asing tiba-tiba melangkah ke lautan reinkarnasi, menghancurkan reinkarnasi dalam aliran yang stabil, kecuali beberapa makam reinkarnasi yang kuat dan tersembunyi dan misterius. Hampir setengah dari makam reinkarnasi itu telah sepenuhnya dihancurkan oleh dunia luar, dan mereka yang bereinkarnasi juga telah sepenuhnya jatuh di sini. Di kedalaman Laut Samsara, itu juga merupakan tempat di mana pasukan suku-suku jahat di luar wilayah itu paling padat penduduknya. Xiaoyan berdiri di udara, matanya melirik ngarai gelap yang tampak seperti jurang di bawah, dan sebagian darah di tubuhnya sedikit mendidih. Melihat dunia ngarai di bawah, Xiaoyan tertegun sejenak ketika dikombinasikan dengan kelainan di tubuhnya, dan kemudian ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Di bawah, saya khawatir itu adalah tempat tidur penatua besar Xiaoyan. Kekuatan tetua ketiga dari klan Xiao telah mencapai tingkat reinkarnasi tingkat 9,5 langkah. Xiaoyan tidak percaya bahwa kekuatan tetua pertama hanya tingkat ke-8. Bagaimanapun, jejak reinkarnasi yang terakhir di alam api tak berujung, hanya jejak kekuatan sisa yang akan membuat kekuatan Motuo menerobos ke tahap reinkarnasi 8 kali lipat. Di kedalaman ngarai, kegelapan tak berujung tampaknya mengandung kekuatan yang sangat menakutkan, dan menilai dari persepsi Xiaoyan dan fluktuasi yang dihasilkan oleh reinkarnasi, mereka adalah dua kekuatan yang sama sekali berbeda. Apa kamu yakin? Sun Erdai mengerutkan kening, menoleh dan bertanya pada Su Sueying di sampingnya. Dengan segel reinkarnasi Penatua Agung, dia secara alami dapat merasakan banyak informasi spesifik. Reinkarnasi dari Tetua Agung seharusnya ada di kedalaman ngarai di bawah, tetapi area ini sangat berbahaya. Setelah beberapa saat, tanda reinkarnasi di alis Su Sueying sedikit berkedut, dan tiba-tiba riak energi kuno melintas, dan seluruh dirinya tampak cemerlang. Tuan Suisi, Xiaoyan membawa ketiga wanita itu dan bergegas ke ngarai di kedalaman Laut Samsara. Ngarai itu dengan mudah menghapus zona menakutkan dari pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi tingkat 7 kita. Jika Anda melangkah melalui sepatu besi, tidak ada tempat untuk menemukannya, dan tidak perlu usaha untuk mendapatkannya. Ikuti mereka. Xiaoyan, saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah memimpin saya dalam perjalanan ini. Susu. Bayangan jahat yang bercokol di sekitar ngarai dengan mudah dihilangkan, Xiaoyan bergerak langsung dengan ketiga putrinya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Mereka berempat melompat dan melompat langsung ke jurang ngarai. Untuk sesaat, kekuatan di tubuh semua orang seolah mati dalam sekejap. Kegelapan menenggelamkan mereka berempat sedikit demi sedikit, meskipun hati mereka linglung dan gelisah saat ini. Di bawah bimbingan kitab Samsara, mereka berempat jatuh ke dalam jurang tanpa ragu-ragu. Apakah itu benar-benar di sini? Mengapa nyala api suci di dalam tubuh menyampaikan fluktuasi yang mengganggu? Mungkinkah itu konspirasi ras alien? Dalam proses turun, sudut bibir Mu Yingying kering, dan bahkan banyak api suci di tubuhnya secara naluriah melepaskan gelombang yang sangat rumit. Ada rasa gelisah, senang, sedih, dan emosi aneh lainnya yang berfluktuasi, yang akhirnya membuat tubuh tegang. Berdebar, saya tidak tahu berapa lama itu telah turun, tetapi hanya sedikit suara yang terdengar. Mereka berempat seperti alam yang aneh dan tidak berpenghuni. Setelah melewati penghalang tebal dan gelap yang aneh, mereka berhasil meninggalkan jurang yang gelap dan mengalir ke bagian bawah dunia baru setelah ujung ngarai. Dalam proses menembus penghalang misterius, Xiaoyan dan Su Sueying adalah yang paling berbahaya. Tubuh, darah, dan bahkan jiwa mereka semua berkeliaran oleh kekuatan yang terkandung dalam penghalang mereka, dan seluruh pikiran mereka bergetar.
Tampaknya adalah semacam kekuatan transenden dalam pesona yang memeriksa apakah mereka memenuhi syarat untuk melangkah di bawah pesona. Investigasi semacam itu tidak dapat dihindari. Jika bukan karena kekuatan garis keturunan Xiaoyan dan segel reinkarnasi di alis Su Sueying, saya khawatir beberapa orang akan didorong keluar oleh penghalang ini, atau dibunuh olehnya. Setelah menembus penghalang misterius ini dan memasuki dunia bawah, keempat murid tergerak, dan mereka tidak bisa tidak terkejut. Di bawah jurang ngarai, tidak ada jejak kejahatan, karena ini adalah dunia yang sama sekali baru. Baru saja tiba di dunia baru ini, semua orang melangkah ke udara dan melihat dari kejauhan. Di dunia yang kabur dan ilusi di bawah, Xiaoyan samar-samar merasakan kekuatan kursif yang besar menembus kehampaan. Meskipun paksaan itu tidak memiliki kekuatan penghancur yang kuat, itu membuat Xiaoyan merasakan tekanan luar biasa yang belum pernah terlihat sebelumnya. Menurut tebakan Xiaoyan, dengan tekanan yang begitu besar, bahkan pembangkit tenaga listrik puncak dari reinkarnasi ke-8 kali lipat tidak dapat memiliki kekuatan kursif yang begitu besar. Garis pandang berubah, dan dunia di bawah menjadi jelas. Ini adalah pegunungan besar yang sedikit tandus. Tidak ada rumput di dunia pegunungan, dan sekitarnya berantakan. Ada banyak bayangan tentara yang hancur. Ada tanda-tanda bahwa telah terjadi beberapa konfrontasi kekerasan di sini. Jejak-jejak ini semua medan pertempuran. Setelah pemeriksaan singkat, mereka berempat tampak sangat serius. Bagaimanapun, ras jahat asing telah memimpin dalam merebut laut samsara. Apakah tempat ini telah terpengaruh olehnya, belum diketahui. Aneh, mengapa Master Jiu Xuanhuo dan segel reinkarnasi Xiao Lingshan menjadi panas bersama. Mungkinkah tempat reinkarnasi mereka juga ada di sini? Melihat Xiaoyan dengan wajah serius di sampingnya, dan melihat koordinat buku reinkarnasi di tangan yang terakhir, ini jelas kuburan reinkarnasi dari tetua pertama Xiaoyan. Mengapa reinkarnasi dari dua pria kuat lainnya juga memancarkan fluktuasi aneh seperti itu? Hanya melangkah di sini, mereka berempat berdiri diam di sudut pegunungan, dan tidak bertindak gegabah, tetapi Su Sueying, yang bijaksana, menebak sesuatu melalui gelombang cahaya reinkarnasi di antara alis kedua wanita lainnya. Area ini misterius, dan saya khawatir ada niat membunuh di dalamnya. Setelah beberapa saat, Xiaoyan tetap diam, tetapi matanya mulai bergerak. Setelah beberapa saat, dia dengan tajam menangkap formasi langit dan bumi yang sangat tersembunyi, yang mengelilinginya, dan menyelimuti seluruh dunia. Bahkan formasi ini sedikit bobrok saat ini, tetapi Xiaoyan dapat mengetahui dari beberapa jejak samar bahwa formasi ini tidak diragukan lagi adalah formasi kuno yang sangat kuat. Siapapun yang dapat memobilisasi atau menggunakan formasi seperti itu adalah penguasa sejati dunia ini. Namun, menurut Feng Waner dan informasi lain tentang tetua agung klan Xiao, yang terakhir tampaknya tidak mahir dalam formasi pertempuran, yang benar-benar membuat Xiaoyan merasa sedikit khawatir. Apakah formasi ini melindungi dunia ini? Tapi siapa yang melakukannya? Meskipun ada beberapa keraguan di hatinya, Xiaoyan tidak memusatkan seluruh perhatiannya pada hal itu. Mata Xiaoyan menyapu lagi, dan persepsi besar tiba-tiba menembus lapisan pegunungan, menghindari pengekangan dan isolasi banyak kekuatan, dan menyelidiki lebih dalam. Di puncak dan inti pegunungan ini, selalu ada kabut peri yang menutupinya, seolah menyembunyikan beberapa rahasia yang tidak diketahui, tetapi di depan kekuatan jiwa Xiaoyan, semuanya sia-sia. Melihat ke atas dan mengamati, di inti puncak pegunungan ini, di antara awan-awan misterius itu, ada sebuah bangunan megah dan megah yang berdiri dengan tenang, dan ada rasa paksaan yang terengah-engah di atasnya. Di luar aula utama, sebenarnya ada dua jurang tak berujung, perlahan memancar keluar, dan di sekitar aula utama di puncak pegunungan, ada sungai seperti Sungai Si, yang terisolasi dari langit. Air di sungai bahkan lebih tanpa dasar, warnanya seperti api merah menyala, dan umumnya panas terik, inti dari seluruh pegunungan sangat misterius. Satu aula, satu sungai, dan dua gua menempati inti pegunungan ini. Pada saat yang aneh, tanda reinkarnasi di alis Su Sueying, yang jauh dari inti awan dan kabut di pegunungan, jatuh dalam sekejap, dan terbang tak terkendali menuju gerbang aula di awan dan kabut. Xiaoyan baru saja akan bergerak, tetapi dia melihat sinar cahaya melonjak dari segel reinkarnasi, dan langsung berubah menjadi jimat api seukuran telapak tangan, menuju alur di atas gerbang kuil. Di gerbang kuil, ada alur yang terbuat dari batu merah yang ditumpuk,
dan pola di dalamnya tampaknya persis sama dengan jimat api reinkarnasi yang jatuh dari alis Susueing. Segel reinkarnasi, apakah itu kunci untuk membuka aula? Melihat adegan ini, Xiaoyan menghela nafas di dalam hatinya, dan kekuatan garis keturunannya melonjak seketika, membuat yang terakhir meledak menjadi ekstasi, yang memiliki semacam makna darah mendidih. Menurut instruksi dari kitab Samsara dan segel reinkarnasi Susueing, di aula ini, tempat di mana penatua besar Xiaoyan tidur, makam surgawi Yanling. Dikatakan bahwa bahkan para ahli reinkarnasi 9 kali lipat tidak dapat memata-matai makam surgawi Yanling yang misterius, yang berisi misteri tanpa akhir. Apakah itu benar-benar di sini? Melihat pemandangan yang begitu misterius dan aneh, Suner dan Mu Yingying saling memandang. Ketiga Samsara secara alami perlu mengambil penatua besar Xiaoyan sebagai prioritas utama. Bagaimanapun, yang terakhir adalah yang paling kuat di dunia, seluruh laut Samsara. Orang kuat. Begitu dia diselamatkan, apakah itu Xiao Lingshan atau reinkarnasi dari 9 dewa api yang mendalam, itu secara alami tidak akan menjadi masalah. Tahta suci Suizi terlalu memikirkan dirinya sendiri. Xiaoyan terkekeh ringan, dan banyak sumber api suci di tangannya yang diperoleh dari ketiga wanita itu melompat sesuka hati, berubah menjadi sinar api cahaya, langsung membunuh mereka. Sekarang di tangan Xiaoyan, jumlah api suci hampir mencapai 17, dan dengan Fen Jue yang terakhir dan kekuatan Samsara lapis ke-8, kekuatan tempur telah mencapai tingkat yang mendebarkan. 9 turun, hampir tak terkalahkan. Ledakan. Kolom air gelap dan jahat yang tak terhitung jumlahnya miring keluar dari sungai Tianhe, dan meledak di 3 makam reinkarnasi, dengan momentum yang mengesankan. Puff. Bahkan jika Xiaoyan mendesak sumber api suci untuk menyerang dengan seluruh kekuatannya, mencoba untuk mencegat serangan yang terakhir, api suci menembus kolom air jahat dengan aneh dan tidak dapat dicegat. Tidak baik, melihat pemandangan yang begitu aneh, hati Xiaoyan ngeri. Kecepatannya meroket, dan kecemerlangan api suci di sekitarnya menjadi semakin menyilaukan. Setelah 3 makam reinkarnasi dihancurkan oleh tahta suci Suizi, 3 wanita dan 3 reinkarnasi akan menghadapi situasi yang sangat berbahaya. Petik 2. Petik 2. Kolom air jahat yang menyembunyikan langit dan matahari mengabaikan serangan Xiaoyan dan menuju ke makam cahaya reinkarnasi, tetapi ketika akan menyerang yang terakhir, ada gelombang aneh di sekitar makam reinkarnasi. Kekosongan bergetar, dan serangan yang terakhir tenggelam dari udara tipis. Metode simbiosis 3 makam secara alami tidak menghalangi Xiaoyan dan yang lainnya yang membawa Samsara dan Saint Flame, tetapi mereka sangat memusuhi kekuatan jahat. Kekuatan pertahanan misterius semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan oleh kucing atau anjing manapun. Tahta suci, Xiaoyan adalah pemimpin dari aliansi api tak berujung. Sekarang, dengan kekuatan klan suci Suizi kita, mungkin sulit untuk menangkapnya. Agar aman, mari kita panggil 2 orang dewasa lainnya secepatnya mungkin. Pembunuhan berulang kali Xiaoyan terhadap orang-orang kuat dari luar wilayah telah membuat para pemimpin puncak di luar wilayah itu cukup tidak puas. Jangan lewatkan kesempatan demi melakukan perbuatan baik. Melihat pemandangan yang begitu aneh, di lorong gelap di belakang Tianhe, ada suara jahat. Jika ada begitu banyak sumber api suci, jika mereka sepenuhnya terintegrasi dan ditampilkan oleh Xiaoyan, bahkan tahta suci Suizi akan sulit untuk dihadapi. Itu omong kosong, dan hierarki reinkarnasi 8 kali lipat masih bisa melenyapkan kursi ini. Ribuan iblis mematuhi perintah dan menyegel ruang. Ketika kursi ini menangkap mereka, pemimpin dunia luar pasti akan menghadiahi klan kita. Pada saat itu, 2 orang di kepala klan suci secara alami akan melihat diri mereka sendiri, klan dengan kekaguman. Di hadapan bujukan bayangan jahat yang terakhir, tahta suci Suizi tidak setuju, dan menatap Xiaoyan dengan ekspresi muram, dengan aura yang sangat kuat. Kekosongan, gunung, puncak gunung, potongan aura jahat yang gelap dan keterlaluan, memancar terus-menerus, benar-benar menyelimuti seluruh dunia. Di langit malam yang gelap ini, tubuh Xiaoyan dan 3 makam reinkarnasi sangat mempesona. Sungai hitam masih berdiri di langit dari udara tipis, dan kursi suci Suizi menginjaknya, dengan gaya kerajaan. Sesuai keinginanku, melihat pihak lain sangat bangga, Xiaoyan juga sedikit lega. Tahta suci Suizi memiliki ide ini, dan Xiaoyan sendiri juga memiliki ide ini. Sejak menerobos ke peringkat reinkarnasi ke-8, dia belum bertarung dengan baik,
dan sekarang tahta suci masa kecil air ini tidak diragukan lagi akan menjadi batu percobaan terbaiknya saat ini. Malam tiba, ruang itu disegel, dan nyala api suci di tubuh Xiaoyan seperti binatang suci yang provokatif, secara bertahap menjadi ganas, dan nafas suci secara bertahap menjadi jalan buntu melawannya. Sedang hujan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.